apa ya, beliau itu dulu kita nggak suka yang terlalu arogan kan gitu, dan akhirnya lama kelamaan seiring berjalannya waktu memang beliau itu tegas gitu. Kadang ketegasan beliau itu dianggap intoleran gitu. Habib Bahar, tolong kami ini yang Nasrani ingin malam Natal, tapi blok kami dikunci. Habaib tanpa berpikir beliau langsung ke masjid, ngambil mic, speaker masjid itu, mikrofon, dan langsung berteriak, tolong buka dan biarkan semua saudara-saudara kami yang Nasrani untuk merayakan malam Natal, jangan ada yang dikunci. Ini kan kembali ke Rasulullah. Jadi kalau ada yang menghina Islam, ente orang diam aja, maka diragukan keislamannya, diragukan kesempurnaan imannya. Begitu aja. Siap. Jadi ya cuma satu kata, kalau ada, jangan pernah menghina. Jangan pernah menghina agama lain. Nggak boleh. Makanya kalau Ustadz Dewa tugasnya mengislamkan orang-orang yang di luar Islam, Bahar bin Smith mengislamkan orang Islam. Masya Allah. Maksudnya menghina Rasul bukan pribadi Rasulullah, tapi kerasulan, kenabian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu dihina oleh Ka'ab. Dibunuh sama Muhammad. Bukan berarti anak suruh ente orang bunuh, enggak. Iya. Yang paling banyak melacur di Indonesia. Astagfirullah. Jawab aja. Islam. Iya Islam. Iya. Tapi kan itu Yang paling banyak mabuk. Islam. Yang paling banyak riba. Yang paling banyak main judi online. Soalnya gini. Makanya tugasnya anak mengislamkan orang Islam. Bukan berarti kita menginikan Islam yang enggak, bukan. Orang personal. Bukan. Islamnya nggak pernah salah. Tapi orang-orang yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini di malam yang sangat berbahagia, di jam 1:30 malam, kita hadir di tempatnya Habib Bahar Smith yang alhamdulillah HBS yang alhamdulillah kami telah hadir di tempatnya guru kita Habib Bahar Smith. Nah, yang alhamdulillah kita datang ke sini berkat bantuan Bang Dewa Putu. Oh, subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang ber, orang kagak jelas ya kan, orang kagak jelas, orang Bali yang percayanya sama Hindu, aduh percayanya sama dewa, tapi dia bisa jauh melebihi kita semuanya, brother. Subhanallah. Dan di sampingannya juga itu ada orang satu, itu juga orang kagak jelas juga tadinya. Dia Nasrani, terus Yahudi, lebih parah lagi. Dia percaya sama Tuhan sih sebenarnya. Satu ya. Tuhannya Yahudi itu satu juga kan? Satu kan, sama kayak Islam kan? Sebenarnya beda sih. Oh, beda juga. Nah, ini dia. Sekarang aneh mempertemukan dua sosok yang agak-agak rada-rada aneh. Nah, ini mudah-mudahan dari dua keanehan ini bisa menjadi contoh buat kita dan menjadi keindahan. Oke, dan mudah-mudahan kita juga semua kaumnya Nabi Muhammad bisa bertemu di pintu surga yang kata Bang Dewa ya nanti ya. Jadi kata Ustadz Dewa, katanya ada 4 pintu di surga nanti. Wah, itu seru banget itu. Ani nggak mau ceritain dulu soalnya Ani masih ngapalin. ntar Bang Dewa, Bang Ustadz Dewa nanti yang ngejelasin. Oke, assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kedekatannya ente ini sama Ustadz Bahar Smith ini gimana ini bisa deket banget ini kayak begini. Ini udah kayak kayak Habib ya, kayak Habib Bahar Smith. Udah kayak rumah ente sendiri ini gimana ceritanya nih? Alhamdulillah, karena kan DLN dari lapas nasional. Jadi udah biasa ngajar di lapas-lapas itu. Nah, suatu ketika habis ngajar di salah satu lapas di Bogor, ada sipir datang. Ustadz, ada yang mau ketemu. Kok dibawa ke dalam sel? Anda pikir mau ketemu kalapas kah atau siapa gitu, atau pejabat penjara kah atau siapa? Oh, ternyata Habib Bahar. Jadi di lapas itu kan ada beberapa blok. Nah, ternyata speaker masjid itu saat kita azan atau apapun itu nyampe ada speaker ke dalam blok-blok di lapas itu. Dan ternyata sepanjang ceramah Ana itu didengar sama Habib Bahar. Jadi ente lagi ngasih kajian loh. Ya, pas ketemu anak dipeluk itu lebih dari 2 menit. Sambil Ana bilang, Bib, Ana ini pembenci habaib. Ana membenci habaib. Mau Habib Bahar, mau Habib Rizik, mau Habib Hanif, Habib manapun juga Ana benci. Tapi kok Allah pertemukan, tapi kok malah Allah pertemukan saya dengan beliau. Nah, dari situ saya sering menemani beliau di selnya. Dikasih ada nginep. Belum pernah ya nginep di sel ya? Ambil coba baik ya. Ente aja aneh mah kagak. 2 hari lucu kan. Ana dalam sel gitu ya. Ana pernah Tidur bareng sama Habib. Habib Bahar. Itu pada saat tidak ada istrinya berkunjung ya. Ana nginep. Terus suatu ketika pernah kehabisan rokok. Wah, gimana ini udah jam 1 lewat kan. Ana ngomong sama sipirnya, Pak, boleh nggak saya keluar mau beli rokok? Ya boleh Ustaz, orang Ustaz bukan tahanan gitu aja ada. Dari situ ada kebiasaan keluar masuk kayak gitu aja. Kayak begitulah awal kedekatan sama Habib. Dan beliau itu merasa banyak yang nemenin, karena kan begitu beliau di penjara ini kan memang pencintanya itu tidak berkurang, bahkan bertambah. Tapi kan orang jamaahnya itu ada beberapa yang jadi takut dekat sama Habib. Entah takut dikira komplotannya kah, atau dikira gabung ke organisasi radikal lah, apa segala macam. Tapi anak dekat aja terus, dari itu lama ya. Waktu masa tahanan berapa? 3 tahun. 3 tahun ya, sekitar 3 tahun. Iya, di sana. Berarti walaupun ini ente tetap ngejagain nemenin Habib Bahar. Iya, karena di dalam ini Masya iya. Allah. Tapi waktu di dalam itu Habib Bahar itu nggak ada spesialis edition gitu di sana yang kayak pejabat-pejabat kita yang KPK yang itu segala macam, ada nggak? Bocoran aja dikit. Kalau kelebihan seperti itu enggak. Cuman satu yang luar biasa, penjara itu jadi rumahnya Habib. Makanya Ana pernah punya video yang sudah Ana take down ya, karena banyak yang tersinggung, karena mereka tidak tahu maksud Ana. Saya pernah bilang di video saya itu, saya senang ada guru, ulama, ustadz, habaib di penjara. Karena ngomong seperti itu memang anakku itu. Dan itu banyak yang protes. Antum gimana, antum umat Islam kok seneng para ulama kita di penjara? Maksud Ana itu bukan bersyukur mereka semua di penjara, tapi setelah ada ulama di penjara, penjara itu berubah jadi pesantren. Yang syahadat banyak, yang ngaji banyak. Bayangkan abang, tato sampai ke muka, tindikan, kasusnya pembunuhan. Ada yang sampai membunuh 39 orang, 11 TKP itu ada. Ada yang dihukum mati kayak Rian Jombang. Banyak itu kasus di sana. Tapi begitu terharunya kita melihat mereka di masjid masih belajar Iqra. Mengulang lagi bacaan-bacaan doa sholatnya, karena sudah lama nggak pernah sholat lagi. Ini kan Masya Allah. Tanpa ada ulama dalam penjara, anak kita ini DLN berapa orang sih? Nggak banyak, dan kita megang seluruh Indonesia. Nggak bakalan Saya paling jauh itu sampai Majene, Mamuju, Sulawesi sana. Itu
nggak pernah ada ulama yang masuk ke sana untuk berdakwah. Nah dari situlah kedekatan saya dengan Habib Bahar, Habib Rizik, Abu Bakar Ba'asyir, dan banyak lagi Habib Fahri yang di Salemba. Senang, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aduh, alangkah indahnya ya akhirnya dari jadi penjara itu bisa jadi pesantren gitu ya. Oke, kalau Bang Umar nih, Bang Umar, gimana Bang Umar? Bang Umar sekarang udah bisa sampai di rumah pondok pesantrennya Habib Bahar Smith yang dimana yang saya tahu agak memang ngefans lah sama Ustadz Habib Bahar Smith. Gimana Ustadz? Alhamdulillah seneng banget. Nah, nanti kalau ini kan kita masih nunggu nih. Nanti kalau ketemu mau apa yang mau diobrolin kira-kira sama Habib Bahar Smith? Ya kita minta doa sama petuanya aja gitu aja. Minta doa dan syafaatnya lah mungkin ya. Apa gimana itu minta doanya lah ya. Oke, memang kalau di Bang Umar sendiri nih, Habib Bahar itu di mata Bang Umar sebagai mantan Yahudi ini, mantan Kristen ini seperti apa sih? Bukannya Bang Umar itu benci Habaib juga? Dulu Ah, jadi dulu beda sama sekarang. Jadi beliau itu nggak apa-apa, suara kecerluan itu, tambahin. jadi apa ya, beliau itu dulu kita nggak suka yang terlalu arogan kan gitu. Dan akhirnya lama kelamaan seiring berjalannya waktu memang beliau itu tegas gitu. Kadang ketegasan beliau itu dianggap intoleran gitu. Nah seperti itu. Bahkan beliau berani untuk mengkritik oknum ya, oknum-oknum yang emang nggak benar gitu. Tambahin. Habib Bahar itu keras kepada orang-orang zalim. Buat orang-orang yang bukan orang-orang zalim, Allah Akbar, lembutnya luar biasa. Kalau banyak yang bilang, wah Habib Bahar ini radikal, anarkis, intoleransi. Anda kasih satu cerita dan saya jadi saksi matanya. Jadi waktu itu tahun 2019 sebelum Covid. 2021 sudah Covid. Beliau masih di dalam penjara waktu itu di Gunung Sindur, dan itu sedang masa Covid. Oke. Dan itu bertepatan Desember. Dan Desember malam Natal. Malam Natal semua sel dikunci. Tapi ada satu napi yang memaksakan dirinya bertemu Habib Bahar dan menyampaikan keluhannya. Habib Bahar, tolong kami ini yang Nasrani ingin malam Natal, tapi blok kami dikunci. Habaib tanpa berpikir, beliau langsung ke masjid, ngambil mic, speaker masjid itu, mikrofon, dan langsung berteriak, tolong buka dan biarkan semua saudara-saudara kami yang Nasrani untuk merayakan malam Natal. Jangan ada yang dikunci. Nah, Habib sudah datang, jadi kita nggak bisa ngobrol banyak. Yang buat beliau dulu. Matiin. Oke, thank you.